Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dopokers, ketemu lagi bareng kami dalam acara podcast Wiber Dopok. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu dari PT Panasonic. Kebetulan beliau juga ada acara di sini dalam rangka industri mengajar yang bekerja sama dengan SMK Wirotomo, khususnya dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selamat siang Pak Wasis. Selamat siang Bu Susi. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Boleh. Oke, pertama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Wasis Kartiyoso. Saya dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, dan divisi General Affairs and Human Resource. Di sini saya menjabat sebagai Human Resource Training Manager, di mana sesuai dengan jabatan saya sering berhubungan dengan SMK binaan berkaitan dengan program pemagangan dan program pendidikan di SMK. Dan untuk kali ini saya sengaja datang di sekolah Wiber dengan memberikan materi yang sangat bagus untuk guru-guru untuk kemajuan sekolah Wiber. Terima kasih Pak. Untuk perjalanannya bagaimana Pak kemarin untuk bisa sampai di Purwokerto? Ya, memang aktivitas ini sudah saya lakukan. Jadi setelah pulang kerja saya berangkat naik kereta api ya. Di sini dari Senen dan turun Purwokerto. Ya memang yang belum sempat mandi sih nggak apa-apa. Sampai baru mandi. Nggak sampai sana Pak. Ya. Memang aktivitas untuk hari Sabtu saya jadwalkan untuk sekolah-sekolah di luar kota. Sudah kegiatan rutin ya Pak ya? Betul, sudah rutin. Sudah jadwalkan sampai bulan Mei, Juni sudah ada. Dan untuk yang sekolah-sekolah di Jabodetabek saya jadwalkan di hari kerja. Nah seperti itu kira-kira aktivitas kerjasama Panasonic dengan sekolah SMK yang sedang kami jalankan. Yang di bawah binaan Panasonic sendiri ya Pak? Pak Wasis sendirian atau dengan temannya untuk acara rutin seperti ini? Maaf? Kegiatan seperti ini Pak Wasis sendirian atau bareng temannya atau bagaimana? Ya, betul. Jadi begini, ada materi-materi yang levelnya sederhana, seperti budaya kerja industri, itu tim saya sudah ada yang bisa menggantikan saya. Untuk hal-hal yang bersifat awal dari kerjasama itu, yaitu seperti materi tadi ya, untuk peningkatan kompetensi siswa dan guru dalam kelas binaan industri itu ya mungkin baru saya yang bisa menyampaikan, karena memang banyak hal yang harus disampaikan berkaitan dengan apa saja yang bisa dilaksanakan ya, hubungan kerjasama industri dengan sekolah. Nah, mungkin banyak sekolah yang belum paham, setelah mendengar materi itu jadi terbuka wawasannya. Itu yang kami harapkan seperti itu ya. Jadi tidak hanya kerjasama sekolah industri, hanya kunjungan, PKL, rekrut, enggak. Masih banyak, ada 5 yang harus poin-poin lainnya dilakukan. Dan itu sesuai dengan aman dari Direktorat Dirjen Vokasi ya. Yang telah kami pahami ya memang harus dilakukan karena sudah tercatat di MOU. Berarti apa yang dideskripsikan di MOU nanti dilaksanakan juga semacam kelas industri atau bagaimana Pak? Nah ya betul. Jadi memang selain kunjungan industri, PKL, rekrut, ada aktivitas lain yang harus dilaksanakan, yaitu magang guru, guru tamu, penyelesaian kurikulum, sertifikasi, kelas binaan industri, dan teaching factory. Ya, semua tercantum di itu. Apa yang telah kita sepakati ya kita harus laksanakan. Oh iya Pak, tadi ada pertanyaan menarik ya Pak, pas kita tadi di acara di aula. Kebetulan salah satu dari teman kita, guru SMK Wirotomo, katanya pernah mendaftar untuk menjadi karyawan Panasonic nih. Nah, untuk Pak Wasis sendiri itu sudah berapa lama berada di Panasonic? Nah, dari cerita teman saya tadi itu nih Pak, katanya untuk masuk menjadi karyawan Panasonic itu lumayan susah tesnya. Nah, berarti Pak Wasis itu yang the best ya Pak ya, bisa masuk ke Panasonic. Nah, itu kira-kira kriterianya seperti apa sih Pak, bisa menjadi karyawan Panasonic? Ya, memang pada saat saya masuk di Panasonic,
Ya, waktu itu lulus Politeknik, ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, ya, tahun 93. Memang ada bukan kerjasama, artinya hubungan baik antara perusahaan Jepang dengan Politeknik yang dibiayai oleh JIK. Dan situ atas nama JIK, guru yang diberikan tugas untuk menjajaki hubungan dengan industri perusahaan-perusahaan Jepang itu mencari partner supaya nanti semua lulusan bisa terserap di industri. Dan alhamdulillah ya di situ PT Panasonic yang datang di kampus untuk melakukan seleksi. Memang dari banyak karyawan yang mendaftar memang hanya 12 saja yang berangkat pada waktu itu tahun 93. Dan salah satunya adalah saya. Dan memang cukup ketat ya karena perusahaan besar ya. Dan di situ harapannya siapapun yang masuk Panasonic harus punya kontribusi dan bekalnya adalah kompetensi yang benar-benar harus teruji di situ ya, dari skill teknikalnya harus seperti apa, skillnya seperti apa ya, dan institutnya itu semua ada di materi seleksi. Alhamdulillah bisa kepilih gitu. Nah pemirsa, ini sebuah harapan besar bagi kami juga, khususnya untuk SMK Wiwarotomo dan jurusan listrik. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Wasis dari Panasonic. Kita juga ada MOU untuk harapannya nanti ada kelas industri dari jurusan teknik instalasi listrik dengan PT Panasonic. Tadi yang diceritakan Pak Wasis sendiri bahwa Panasonic itu merupakan perusahaan besar ya. Jadi untuk menjadi seorang karyawan PT Panasonic juga tidak mudah. Nah kira-kira Pak, untuk di Panasonic mungkin kan sebelum menjadi karyawan itu juga ada tahap katanya PKL gitu Pak. Nah tadi ada beberapa anak, Bu, saya harapannya nanti setelah PKL saya juga jadi karyawan di situ. Tetapi untuk masuk PKL biar dapat jatah untuk PKL di Panasonic saya harus seperti apa? Nah itu kriterianya gimana Pak untuk PKL di Panasonic sendiri? Baik, untuk PKL sebenarnya kan kriterianya itu nggak terlalu ketat ya dibanding untuk rekrut ya. Tapi di sini ada kriteria dasar ya. Yang pertama dari mungkin tinggi lah ya, tinggi standar lah ya. Dari katakanlah dari 20 nanti yang dikirim ya, untuk laki-laki standar tinggi sekian, untuk perempuan sekian. Karena tujuan nanti penempatan kerja biar gampang menyesuaikan ya. Dan kalau laki-laki ya sekitar 160, kalau perempuan 150 lah gitu. Pak, tapi ada yang 145, satu anak, ya nggak apa-apa lah. Asalkan jangan semuanya gitu. Ya, itu mungkin boleh lah gitu seperti itu. Memang bisa jadi ini anaknya bagus, kompeten, semangat tinggi, ya itu mungkin ada toleransi nggak masalah. Tapi jangan semuanya. Dan yang lain syaratnya harus sehat. Ya. Nah, kalau siswanya sudah ketahuan tiap bulan 1-2 hari nggak masuk karena sakit ya, itu ya jangan dikirim ke kami ya. Yang ketiga disiplin ya, disiplin dalam arti tertib ya, ada guru tertib, nggak ada guru pun tertib ya, itu juga yang diinginkan seperti itu. Dan yang keempat itu ya ada kemauan untuk belajar di sana tuh, bukan ya ingin melihat Jakarta, tapi di sana memang untuk niatnya mencari ilmu. Ya, banyak nanti yang bisa didapatkan di pabrik. Oh, seperti apa sih aplikasi dari TETL ya, penggunaan listrik ya, ada motor, ada lifter, ada conveyor, mungkin ada kompresor, ada ini ya. Itu aplikasinya ada di pabrik, dan situ akan memberikan suatu wawasan baru. Oh, ternyata seperti ini, nanti saya bekerja lulus bisa seperti ini ya, sebagai operator nantinya ya kan mereka. Tapi ada juga melihat, oh di sana ada karyawan yang kerjain di komputer duduk tapi jualan listrik. Mereka itu sarjana, bisa diploma minimal D3 Politeknik sarjana. Jadi akan memberikan gambar, oh kalau ingin kerjanya cuma duduk itu saya harus kuliah lagi. Bisa seperti itu ya. Saya harus kuliah apa supaya bisa seperti bapak-bapak yang kerjanya hanya duduk. Maksudnya dia lebih banyak berpikirnya, mengkonsepnya, tidak bentuk kerja fisik. Karena seperti itu gambarannya. Ya. Dan di situ harapannya siapapun yang pernah magang di Panasonic
akan terjadi suatu perubahan bisa perilaku, ya, karena nanti anak-anak akan tinggal di asrama mandiri, ya, nyuci baju sendiri, setrika sendiri, makan juga ngantri, ya, nyuci piring sendiri. Jadi bukan hanya sekedar belajar kompetensinya juga, ya Pak. Dan juga kalau secara teknikal mereka sudah praktek selama 3 bulan, belajar proses, bisa menyolder, bisa assembling, bisa finishing, bisa inspection, ya. Di situ akan timbul kompetensi. Karena apa? Di produksi ada target harian. Target 1000 harus dapat 1000, dan 1000-1000-nya produk itu nggak boleh ada yang cacat. Ya. Jadi itu akan dilakukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 3 bulan. Nah, maka akan timbul suatu kompetensi yang namanya operator terlatih assembling radio kaset, atau operator terlatih assembling mesin cuci. Akhirnya seperti itu namanya. Dan nantinya pengalaman itu kalau diterapkan di perusahaan lain, seandainya mereka bisa bekerja di tempat lain, itu sama apa yang dilakukan di Panasonic dilakukan, pasti akan dilakukan oleh sama, itu akan berdampak bagus bagi dia. Dan untuk bisa direkrut memang tidak banyak yang bisa direkrut, sekitar 200 ya setahun. Dan untuk tenaga kerjanya gitu Pak? Iya, ya, 1 tahun direkrut ya. Cuman masalahnya kami sudah 102 sekolah binaan gitu kan. Ya kalau memang dibagi 100 ya kira-kira per sekolah cuma 2 gitu kan. Ya, dan tapi mudah-mudahan 2 itu yang terbaik sehingga nanti bisa merintis karir dan bisa berkembang maju dan mungkin bisa diangkat karyawan, atau mungkin sudah diangkat karyawan mungkin jadi supervisor atau manager, kita nggak tahu. Yang penting kan kita kasih harapan dan kita fasilitasi dan mudah-mudahan bisa terlaksana dan tercapai cita-citanya gitu. Jadi intinya anak itu di situ bukan hanya bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya saja, di situ juga mereka bisa bekerja dan belajar untuk bagaimana bersikap ya Pak ya, terutama untuk kedisiplinannya sendiri. Maklum saja Pak, untuk anak SMK ya memang terutama untuk kedisiplinan itu agak kurang untuk kita. Sama halnya mungkin penilaian di sekolah Pak, penilaian sekolah juga mungkin kita ada namanya pengetahuan, keterampilan, termasuk nomor 1 itu adalah sikap termasuk moralnya. Terima kasih Pak sudah memberikan bekal kepada anak-anak kami, karena kebetulan dari kami SMK Wiworotomo jurusan listrik, pemirsa, sudah ada PKL yang di sana nggih Pak? Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini nggih Pak, dan sudah beberapa tahun kita memang sudah siswa kami sudah PKL di sana. Kemudian Pak, kira-kira untuk anak PKL sendiri, keunggulan atau kelebihan mereka yang di Panasonic selama ini kira-kira apa Pak selain dari itu tadi? Mungkin tadi kan terutama untuk kedisiplinannya. Lah, selain itu kira-kira apa Pak? Oke, makasih. Jadi gini, prinsipnya kalau PKL itu harus bersentuhan langsung dengan produk. Ya kalau dia di pabrik produksi ya artinya situ akan bersikap seakan-akan ya seperti pekerja biasa. Dan kalau kita kasih hanya separuh bebannya, ya mungkin kompetensi cuma separuh nanggung. Itu harus benar-benar 100%. Memang pekerjaannya yang simpel-simpel, tapi di situ contohnya apa itu Pak? Endurance, jadi ketahanan dia gitu. Dari jam 7 sampai jam 4 berdiri, meskipun memang ada istirahat di sela-sela itu. Dan situ bekal yang cukup untuk pada saat nanti bekerja dimanapun itu pasti akan siap. Ya, kondisi-kondisi yang sangat susah ya berdiri, bayangin aja itu ya. Memang nanti semua karyawan nggak ada yang duduk, semuanya berdiri. Dari yang muda, yang tua pun ya umur 50 pun berdiri juga semuanya. Karena sikap berdiri itu adalah sikap yang sempurna untuk melakukan proses. Dari pagi sampai sore. Betul. Nah, artinya kalau siswa sudah 3 hari itu sanggup berdiri, kuat, bisa menjalani PKL, itu bisa dipastikan 3 bulan bakal kuat untuk menyelesaikan PKL-nya gitu. Jadi endurance, kekuatan untuk bertahan berdiri itu. Terus yang lain itu berkaitan dengan ya di Panasonic bedanya tuh kedisiplinan. Karena untuk mencari atau membuat orang yang disiplin itu sangat susah.
ya itu harus dibentuk. Ya, artinya kalau memang bisa mengikuti Panasonic, berarti benar-benar anak itu sudah harus siap nih Pak. Sudah layak untuk bekerja lah kasarannya gitu. Karena apa? Standar Panasonic sangat tinggi untuk berkaitan dengan absensi. Untuk karyawan yang setiap hari masuk tidak pernah absen, tidak pernah sakit, tidak pernah terlambat, dan itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah standar kerja. Memang harus setiap hari masuk. Ya, itu standar. Mungkin di tempat lain, setiap hari masuk itu prestasi, bukan? Itu standar kerja. Berarti untuk dikatakan prestasi itu bagaimana Pak? Kalau dikatakan prestasi, kalau karyawan itu memberikan suatu ide-ide perbaikan yang kontribusinya bisa mengurangi pengurangan biaya, ya, efisiensi ditingkatkan, mengurangi, betul ya, produktivitas meningkat, kerusakan material barang berkurang, mencegah kecelakaan kerja itu, dan nantinya benefitnya akan lebih besar dibanding yang biasa-biasa, biasanya berkaitan dengan remunerasi penggajian gitu kan. Dan yang kurang bisa jadi remunerasinya kurang kalau dia yaitu absensi, ya, sering sakit, ya. Ya kalau sakit memang nggak boleh masuk kerja, tapi akan berdampak pada pengurangan KPI. Apalagi sampai berbuat kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, pasti nilainya akan minus dan itu akan mengurangi benefit bulanan yang dia terima, gitu, seperti itu. Dan penerapan ini ya untuk kedisiplinan dalam hal absensi itu ya saya harap bisa berdampak pada siswa untuk bersikap pada saat nanti bekerja nanti ya memang harus seperti di Panasonic. Mungkin di tempat lain akan menjadi suatu prestasi karena yang lainnya banyak bolos, banyak nggak masuk ya gitu. Nah itu kenapa kelebihannya Panasonic seperti itu. Ya. Nih, Pak Yung Sewu, ini kan untuk jurusan kita untuk teknik instalasi listrik, alhamdulillah sudah berjalan dengan Panasonic. Nah, harapan kita selain PKL, Pak, selain PKL itu kira-kira apa ya untuk kelanjutannya antara jurusan kami teknik instalasi tenaga listrik dengan Panasonic agar terbentuk seperti kelas industri atau teaching factory itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Jadi gini, ya itu kan sudah sepakati, sudah pasti harus jalan. Nah, tinggal caranya gimana gitu, langkah-langkahnya. Ya memang untuk bikin kelas industri dan teaching factory itu ya, kita kembali lagi kepada slogan yang tadi sudah saya sebutkan, making teacher before student. Gurunya harus dibuat dulu kompeten, baru membuat siswa kompeten. Paling nggak magang mungkin. Artinya magang guru dulu di gurunya dulu baru siswanya. Di Panasonic gitu. Ya bisa di industri, bisa di servis cabang Purwokerto, tapi saya lebih menyarankan di servis cabang Purwokerto karena bersifat teknikal ya. Dan nanti disertifikasi gurunya gitu kan. Nah, baru nanti bersama-sama melaksanakan kelas bidang industri. Memang di situ di tahun pertama bisa jadi tim kami yang akan memberikan materi ya selama setahun. Dan situ juga guru bisa belajar ya. Setelah akhir dari kelas industri 11 kali pertemuan, nanti ujung-ujungnya di bulan Maret ada sertifikasi siswa guru. Nah itu yang untuk yang sudah sertifikasi untuk siswa itu punya kesempatan nggak Pak untuk jadi tenaga kerja di sana? Ya ada, saya kan sudah bicara ada kesempatan. Nah, cuman tidak sebanyak yang lain mungkin saya bilang tadi. Karena dibagi-bagi. Di pembagian dengan SMK itu kan kita harus adil ya biar itu. Ya, supaya nanti ya apa yang di MOU itu kan dijalankan semua. Di situ kan untuk magang memang ada angkanya ya berapa tiap tahun. Kalau untuk rekrutmen nggak ada ya. Itu sesuai kalau ada kebutuhan. Ya itu ya pasti kita laksanakan, pasti ya nggak masalah gitu kan. Yang penting pembekalan dari Panasonic cukup bagus. Kalaupun nanti kesempatan di pekerjaan manapun, insya Allah lebih gampang keterima. Ya diterima kan ada berbekal sertifikat magang Panasonic. Ya. Lebih ini ya Pak ya, maksudnya ya bisa dipakai lah. Ini kan komputer Panasonic kan nggak gampang magangnya. Ya buat SIM-nya ya Pak ya. Iya artinya udah pasti teruji lah, nggak bakal susah untuk dididik ya karena udah jelas qualified lulusan dari alumni magang Panasonic. Nah dan setelah
binaan industri, ya siswa itu kan harus sering berlatih juga ya. Itu kan banyak teori-teori, berlatihnya memang ada di pas kunjungan, di 11 kali kunjungan itu. Tapi alangkah baiknya ada teaching factory, karena biar lebih banyak lagi siswa yang akan belajar praktek. Karena nanti praktek di bengkel sama di laboratorium itu kan bersifat latihan, ya. Produknya produk dari sekolah. Berbeda apabila nanti praktek produknya itu dari konsumen. Pada saat dia menyelesaikan, memperbaiki peralatan elektronik rumah tangga ya, seperti kulkas, AC, dia harus lebih hati-hati. Karena apa? Ini rusaknya sederhana, tapi kalau salah penanganannya rusaknya lebih berat. Nah, jadi kondisi itu yang membuat ya dia harus dialami oleh mereka supaya nanti pede untuk bisa bekerja secara mandiri pada saat nanti dia lulus bisa wirausaha. Jadi masa-masa itu harus dilalui, ya. Gimana perasaan grogi harus gini. Tapi sudah, ternyata cuma gini aja. Sekali dua kali malah terbiasa, tanpa harus didampingi guru pun mereka sudah bisa berjalan sendiri. Itu yang harus kita berikan kepada mereka, ya. Bukan dikasih itu lagi, praktek benar-benar. Kalau misalnya itu di kolam bukan ya kakinya doang yang jeburin sekalinya biar langsung bisa berenang gitu kan, rasanya gitu, sambil kita amati dia hasilnya. Itu yang bentuk kompetensi perawatan dan perbaikan yang khusus nanti kita berikan pada saat teaching factory. Kira-kira seperti itu. Nah itu Pak, itu sudah kami terapkan sebenarnya Pak. Kebetulan di kami untuk kelas 11, 12 itu ada pelajaran PKK Pak, produk kreatif kewirausahaan. Nah untuk jurusan listrik kemarin sudah kami coba Pak untuk membuka atau servis perbaikan peralatan rumah tangga. Coba kamu ke siswa, coba kamu untuk mungkin ke rumah-rumah atau kemana, kamu membuka servis peralatan rumah tangga. Nah itu Pak, anak itu masih kurang percaya diri Pak. Kadang sebenarnya mungkin mereka tahu nih, tapi ternyata bisa yang bongkar lah, itu masanya itu kadang. Nah itu bagaimana Pak, kira-kira ya menurut Bapak itu kan bisa nanti untuk usaha kedepannya anak-anak kami gitu Pak, kalau misalkan mereka tidak melanjutkan ataupun tidak bekerja di tempat lain. Nah, harapan kami dengan adanya pelajaran PKK tersebut, mungkin setelah mereka lulus dari sini mereka bisa berwirausaha dengan membuka servis perbaikan peralatan rumah tangga. Nah, harapan kami ada solusi yang bagus dari Panasonic kira-kira biar anak kami itu lebih terbuka, lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam hal seperti itu. Itu bagaimana Pak? Tuh, jadi sesuatu yang besar pasti dimulai dengan sesuatu yang kecil. Betul, merangkak dulu ya Pak. Karena kalau tahu udah kasih yang levelnya tinggi, pasti akan grogi dan mungkin akan jadi patah arang lah gitu. Tapi prinsipnya nanti di kelas binaan industri itu akan diajarkan tahapan-tahapan yang paling gampang, yang sedang sampai yang susah gitu. Katakanlah seperti produk knowledge untuk AC, teknik pendingin ya, tata udara. Yang paling gampang itu adalah perawatan, membersihkan AC. Dan itu nanti akan bisa jadi bekal untuk wirausaha karena tidak semua orang mau membersihkan AC-nya sendiri kan. Kelihatan sederhana. Iya, bahkan saya sarjana elektro juga malas bersihin AC ini. Selain orang lain udah kompeten tinggal bayar gitu kan. Itu menjadi suatu peluang usaha gitu kan. Kalau satu rumah sekian, kalau dia satu kantor ada 25, lumayan itu tiap 4 bulan sekali, dan punya mungkin hotel, rumah sakit, ada peluang banyak situ. Fungsinya dari yang paling gampang itu perawatan. Yang kedua ada instalasi, menginstal, memasang. Tiap konsumen yang beli AC tidak mungkin masang sendiri, pasti ada teknisi yang memasang. Itu yang lebih tinggi ya, dan harus standar industri. Tidak boleh sembarangan, karena kalau setelah pemasangan bisa jadi gasnya bocor karena sambungannya gagal benar. Yang prinsipnya itu harus ada terlatih dan bersertifikat. Siapapun teknisi yang melakukan instalasi AC harus punya sertifikat, dan itu nanti biar lebih yakin juga konsumennya ya. Betul ya. Saya sudah punya sertifikat dari Panasonic nih, mau ngelamar kerja itu instalator AC bisa ya. Terus yang ketiga itu adalah perbaikan.
perbaikannya gimana, troubleshooting, oh ini ada kurang dingin, oh ini kok kurang apa ya, itu diajarkan juga. Yang keempat, pengelasan. Nah, pengelasan itu ya cukup kompleks lah ya, metodologinya harus seperti apa, apinya harus berapa besar ya, cara ininya urutannya itu kan, nah, itu di kelas industri diajarkan semua ya selama 11 kali pertemuan diajarkan. Nah, tinggal prakteknya. Memang praktek di kelas industri, tapi kan kalau lebih sering kan lebih bagus. Dan dengan cara apa? Bikin di teaching factory. Dalam artinya kalau ada produk yang rusak dari konsumen ke servis, bengkel servis Panasonic atau res servis Weber gitu kan, ya itu dikerjakan bareng-bareng. Ada teknisi utama yang biasa menangin, ada 1-2 kenek yang melihat, membantu ya. Lama-kelamaan dia akan terbiasa dan akan ujung-ujungnya dia juga yang mengerjakan sendiri sambil diawasin. Dan itu kalau dilakukan berkali-kali akan membuat percaya diri dari siswanya, sehingga dia akan bisa bekerja sama mandiri karena sudah berulang kali, dia 3 kali, 4 kali itu pasti bisa lah. Tinggal kita ngawasi, ngecek ya teknisi utamanya ya. Jadi timbul PD dan kemandirian, dan situ satu dia bisa, dia akan berusaha untuk ini bisa karena pola-polanya sama. Yang penting PD-nya itu sudah terbentuk, dan itu yang modal kuat untuk bisa membuka bengkel servis. Seandainya bengkel servis ada di sekolah ini, akan membawa nama Panasonic dan diberikan seragam khusus, sertifikat, dan tidak akan nakal gitu ya. Kalau biasanya kalau tukang servis yang tidak ada brandingnya resmi itu, kalau ini rusaknya apa dibilang, oh ini yang rusaknya berat-berat harus beli apa ya. Kalau di Panasonic nggak boleh, pasti akan jujur apa adanya ya. Kalau memang hanya mengganti ini harganya segini murah ya, itu nggak akan dicari-cari supaya keluar duit banyak. Nah, kira-kira itu gambarnya. Kelebihannya kalau menggunakan nama Panasonic dari untuk teaching factory, bengkel servis atau res pas Panasonic atau res central service Weber gitu kan. Jadi kalau memberikan benefit dari sekolah brandingnya akan naik ya. Di situ bayangin aja, kelas 11 sudah bisa perbaikan AC, sudah bisa instalasi AC, ngelas gitu kan, umpamanya gitu kan ya. Ini belum lulus aja udah seperti ini kompeten, gimana sampai lulus kan. Sehingga sekolah-sekolah SMP yang ada itu akan ya tertarik ini ya, konsumennya ibu-ibu, wah anak saya SMP nih, masuknya ke Weber aja nih, nanti maunya seperti itu. Akan menarik minat, itu lebih banyak mendaftar di Weber gitu loh. Ya itu pikiran saya seperti itu, nyambung-nyambungnya ya. Ya bayangin aja, nanti melayani di rumah sakit, dilihat nih, ini anaknya kok masih unyu-unyu, karena udah kelas berapa? Kelas 11. Kok bisa? Sekolah di mana? Wah nanti ponakan saya kalau mau masuk SMA, SMK, masuk Weber aja. Itu sangat promosi Bu, gitu loh. Dibuktikan dengan action, tindakan, bukan ngomong keluar-keluar, oh bisa ini enggak, tapi sudah nyata. Kelas 11 aja udah bisa macam-macam gitu. Kompetisi terbentuk, apalagi udah lulus, ya. Gimana kerjaan lebih gampang lagi nanti. Nah, itu jadi kenapa ini saya buka wawasan dari teman-teman, bapak, ibu, guru di sekolah tadi pagi ya, supaya ya lebih greget lagi mendidik siswanya gitu. Ya supaya nanti ya alhamdulillah syukur-syukur semua siswa terserap industri, atau mungkin ada yang wira swasta dan mungkin ada yang sukses ya. Harapan kita kan ya seperti itu ya, kita bekerja keras mendidik mereka ya, tujuannya untuk anak-anak sukses. Kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan, 20 tahun seperti apa ya, harapan jadi sukses lah ya, membanggakan sekolah ya, seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha gitu Pak ya, untuk perbaikan peralatan rumah tangga seperti tadi, paling enggak bukan hanya sekedar sikap disiplinnya saja, tapi juga lebih kompeten gitu Pak. Kompeten itu dimulai dari mungkin tadi perawatan dulu, perawatan contohnya kebersihan kelihatannya sederhana. Baru nanti ke lebih susah lagi, mungkin nanti pemasangan, setelah itu baru nanti perbaikan atau instalasi. Oke. Terima kasih Pak Wasis. Nah ini ada pertanyaan terakhir Pak dari kami, mungkin
waktunya sudah cukup panjang. Nah, saya jawab cepat nanti. Ini pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Nah, untuk Pak Wasis sendiri atau khususnya Panasonic, harapan untuk kami dari jurusan listrik atau SMK Wiworotomo itu seperti apa, Pak? Biar perkembangan kami juga lebih bagus, kerjasama antara kami dengan Panasonic juga terus berlanjut. Itu harapannya seperti apa untuk kami sendiri, Pak? Oke, jadi gini, dengan menggandeng satu industri Panasonic sebenarnya masih belum cukup. Kami hanya memberikan mungkin sekian. Mungkin bisa jadi ada industri lain yang bisa memberikan yang Panasonic tidak bisa berikan. Listrik itu luas. Ya, ilmunya ada berkaitan dengan motor, berkaitan dengan motor penggerak tadi ya. Yang kedua, konversi energi ya, pendinginan ya. Terus ada lagi yang bersifat apalagi itu? Ke arus kuatnya juga bisa mungkin ke betul, transmisi ya, berkaitan dengan apalagi frekuensi gitu kan, jaringan distribusi itu bisa dimulai oleh industri lain gitu contohnya ya. Gimana listrik implementasi industri kan bisa di conveyor ya, bisa di lifter, bisa juga di motor, bisa di apa, itu kan seperti lift ya. Panasonic nggak bisa ngajarin, ya. Adalah perusahaan lift, ya, merek A, merek B, itu silakan dihubungi itu supaya lebih paham dalam pengaturan lift. Kenapa bisa tiap lantai bisa pas gitu kan? Itu apalagi yang berkaitan dengan otomasi, yang berkaitan perubahan PLC, Panasonic nggak bisa ngajarin. Memang ada orang bisa ngajar, tapi kan kompetisi utamanya nggak di situ, ya. Itu lebih banyak bisa juga perusahaan lain kan seperti Omron, Schneider gitu kan, seperti itu. Jadi biar lebih komplit ilmunya gitu ya, seperti itu. Ya itu semakin banyak industri yang diundang masuk ke dalam sekolah, semakin banyak variasi informasi nanti banyak ilmu juga, banyak ilmu dan semakin terbuka ini wawasan sekolahnya gitu kan, dan semakin ya apalagi banyak saya lihat banyak muda-muda itu kan. Ya, ide-idenya silakan disampaikan, ya, sampai ke kepala sekolah supaya nanti bisa didukung, ya. Kalau berkaitan dana ya harus dipastikan. Kalau ini jalan, memang ada biaya, tapi bisa berdampak lebih banyak lagi siswa yang mendaftar. Kita bisa bikin kelas baru lagi, mamanya itu kan, bisa menambah, itu kan suatu peningkatan, ya. Ya jangan sampai nanti lama-lama turun di sekolahnya, ya. Yang datang mandi kita, ya itulah harus ada pembaruan, ide-ide yang bisa membuat sekolah ini lebih maju lagi dan meningkat di masa depan. Kali itu ya harapannya harus lebih banyak industri yang diundang di sini. Terima kasih Pak Wasis atas masukannya, sarannya untuk kita semua. Nah pemirsa, saya kira cukup untuk acara hari ini di Dindo Pokers. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Pak Wasis, dari Panasonic. Harapan kita dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dari SMK Wiworotomo tetap berlanjut nggih Pak nggih. Ya. Dan apapun yang diharapkan dari kami ataupun dari Panasonic tadi dari Pak Wasis yang disampaikan Pak Wasis, semoga semuanya dapat kita lakukan, dapat kita capai sesuai dengan harapan. Dan jangan lupa like, subscribe Wiber TV 1958. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak Wasis. Ya, jangan kapok-kapok ya Pak, jangan bosan loh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih sahabat Wiber TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.